Halo semuanya, selamat pagi atau siang atau sore, Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya Alia Darmanti Armanto dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dengan NIM 240820101161. Saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah bahasa pemrograman saya yang mengimplementasikan struktur data stack dan queue secara manual dalam konteks sistem kartu hasil studi UPN Veteran Jawa Timur. Dalam tugas ini kami ditugaskan untuk memahami dan mengimplementasikan secara mandiri struktur data fundamental yaitu stack and queue. Tujuannya bukan hanya sekedar menggunakan fungsi yang sudah ada, tetapi juga untuk memahami bagaimana struktur data ini bekerja di balik layar, membangunnya dari nol dan melihat aplikasinya di dunia nyata. Sebelum masuk ke stack and queue, kita perlu memahami pondasi utamanya yaitu linked list. Apa sih linked list itu? Linked list itu adalah cara menyimpan data di mana setiap elemen atau yang kita sebut node tidak disimpan berurutan di memori. Sebaliknya, setiap node memiliki dua bagian utama yaitu data dan next pointer, yang dimana data adalah informasi yang ingin kita simpan, sedangkan next atau pointer adalah sebuah panah atau referensi yang menunjuk ke node berikutnya dalam urutan. Jika next menunjukkan ke 0, itu berarti kita sudah di ujung list. Ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam penambahan dan penghapusan data. Sekarang kita bahas stack. Jadi stack itu bekerja dengan prinsip LIFO, last in first out. Bayangkan tumpukan piring atau tumpukan buku. Piring atau buku yang terakhir diletakkan adalah yang pertama diambil. Operasi utamanya adalah push, yaitu menambahkan data ke puncak stack, dan pop menghapus dan mengambil data dari puncak stack. Ada juga pick untuk melihat data di puncak stack tanpa menghapusnya. Ada juga isEmpty mengecek apakah stack itu kosong, dan juga ada size menghitung jumlah elemen dalam stack. Dalam konteks sistem KHS UPN Veteran Jawa Timur, kami mengimplementasikan stack untuk riwayat perubahan nilai KHS. Setiap kali dosen atau admin mengubah nilai atau status KHS, aktivitas tersebut akan dipush ke dalam stack. Ini bisa menjadi dasar untuk fitur undo sederhana atau log audit, di mana perubahan terakhir akan selalu yang pertama diakses atau dibatalkan. Seperti yang Anda sudah lihat pada output, ketika kita push 3 perubahan yang paling baru selalu muncul di atas. Saat kita pop, yang terataslah yang hilang terlebih dahulu, merepresentasikan pembatalan aktivitas terakhir. Ini persis bagaimana LIFO bekerja. Selanjutnya ada queue. Queue itu berbeda dengan stack. Queue mengikuti prinsip FIFO, first in dan first out. Ini seperti antrian orang di loket pendaftaran KHS. Orang pertama adalah orang yang pertama dilayani. Operasi utamanya adalah ada NQ untuk menambahkan data ke belakang antrian, ada DQ menghapus dan mengambil data dari depan antrian, pick atau front melihat data di depan antrian tanpa menghapusnya, isEmpty mengecek apakah antrian kosong, size menghitung jumlah elemen dalam antrian. Dalam konteks sistem KHS UPN Veteran Jawa Timur, kami mengimplementasikan queue untuk antrian proses verifikasi atau validasi KHS. Ketika mahasiswa mengajukan KHS untuk diverifikasi oleh dosen, wali atau bagian akademik, KHS tersebut akan masuk ke antrian ini akan diproses secara berurutan, memastikan keadilan dan efisiensi. Sama halnya dengan stack. Queue ini juga dibangun dari kelas node. Kami memiliki kelas KHS untuk proses untuk menyimpan detail KHS yang akan diverifikasi, dan kelas queue KHS yang mengelola antrian menggunakan node. Di sini kita punya front, depan, dan rear itu belakang. Saat NQ, data baru ditambahkan ke rear. Saat DQ, data diambil dari front dan front digeser maju. Dari output ini Anda bisa lihat bahwa KHS yang pertama kali masuk antrian Fajar Anugrah adalah yang pertama kali diproses saat kita melakukan DQ. Ini membuktikan prinsip FIFO dari DQ. Sebagai kesimpulan, proyek ini telah berhasil mengimplementasikan struktur data stack dan queue secara manual menggunakan konsep linked list di Java sesuai dengan panduan modul-modul kita. Di mana stack relevan untuk mengelola riwayat aktivitas yang membutuhkan fungsi undo atau log audit, dan queue adalah sangat berguna untuk sistem antrian, memastikan pemrosesan yang adil dan berurutan. Pentingnya tugas ini adalah bukan hanya hasil akhirnya, tapi proses pemahaman bagaimana struktur data fundamental ini bekerja di tingkat dasar tanpa bergantung pada library bawaan. Ini adalah fondasi penting
dalam pengembangan aplikasi yang lebih kompleks dan efisien seperti sistem KS yang sudah kita lihat sehari-hari di UPN Veteran Jawa Timur ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.